Tanah kok bisa turun? Berarti bumi itu berongga. Ternyata benar dong. Wow, konspirasi apa lagi ini nih? Dah lah, kita coba fokus aja nih ya ke pertanyaan pertama. Kita coba abaikan aja pertanyaan kedua tadi. Oke, kita coba bahas nih, kenapa kira-kira tanah itu bisa turun ya? Untuk teman-teman yang belum tahu, ternyata tanah tuh bisa turun gini. Nah, turun ini maksudnya itu bukan maksudnya kayak berpindah tempat kayak lift yang bisa naik turun ya. Nah, tanah yang turun kalau di dunia teknik sipil umumnya tuh bakal disebut sebagai penurunan tanah atau bahasa kerennya sih settlement. Nah, sebelum kita coba jawab sepenuhnya, kita harus tahu dulu nih, ternyata hampir seluruh material yang ada tuh kayak beton, baja, karet, kayu, dan lain-lainnya, termasuk juga tanah, mereka tuh punya suatu sifat nih ternyata. Jadi kalau suatu material kita ambil contoh mungkin squishy nih. Nah kalau kita coba tekan squishy itu, kan pastinya squishy-nya bakal berubah bentuk kan. Di bagian yang kita tekan sama jari, pasti dia seolah-olah bakal kedorong sama jari kita. Waktu kita lepas, ternyata squishy-nya bakal balik lagi ke bentuk awalnya. Hal ini juga bakal kita lihat di material lain, kayak suatu karet, ban, dan lain-lain. Nah, sifat berubah bentuk akibat kita coba kasih suatu gaya tekan atau mungkin tarik, itu tuh bakal selanjutnya kita sebut sebagai sifat elastisitas material. Bang, sebentar. Tadi kan squishy ditekan berubah bentuk tuh. Terus kalau misalkan beton yang keras itu tuh bakal berubah bentuk juga kalau kita tekan. Kan keras banget tuh. Nah, good question. Very nice. Anjay, so Inggris Q. Oke, lanjut. Jadi jawabannya adalah iya. Beton tuh bakal berubah bentuk juga, tapi perubahan bentuk yang dialami itu nggak akan sama dan segede perubahan bentuk yang dialami sama squishy tadi. Singkatnya, material yang lebih keras dari squishy itu bakal butuh ditekan lebih keras lagi supaya material itu tuh bisa berubah bentuk kayak si squishy tadi. Berarti kalau contohnya kita ada squishy lain, tapi kita coba ganti nih bahannya jadi beton, dia perlu kita tekan lebih keras banget, yang mungkin berkali-kali lipat supaya squishy beton itu tuh bakal berubah bentuk sama kayak squishy yang aslinya tadi. Jadi kalau kita tekan pakai tenaga yang sama kayak sebelumnya, ada kemungkinan squishy beton tuh bakal berubah bentuk juga sebenarnya. Tapi perubahan itu bakal kecil banget. Saya mungkin kayaknya nggak akan ada perubahan, kayak nggak kelihatan aja sama kasat mata kita gitu. Nah, hal ini juga bakal berlaku ke tanah. Tapi untuk tanah sifatnya pasti nggak akan sama kayak beton tadi. Tanah tuh nggak sekeras beton, yang sehingga butuh tekanan yang cukup gede untuk bisa berubah bentuk yang drastis kayak tadi. Nilai yang mempengaruhi perubahan bentuk tadi selanjutnya bakal umum kita sebut sebagai modulus elastisitas atau juga bakal disebut sebagai Young modulus. Bukan berarti modulus Buddha juga. Young itu tuh nama dari pencetus teori ini, yaitu Thomas Young. Orang yang sama tuh yang pernah ngelakuin double slit eksperimen itu loh, yang akhirnya bisa nyimpulin bahwa cahaya tuh ternyata bersifat sebagai gelombang juga. Oke, balik lagi deh ke tanah. Jadi semakin besar nilai modulus elastisitas tadi tuh nandain bahwa semakin besar juga gaya atau beban yang perlu kita kasih ke material itu supaya bisa berubah bentuk kayak tadi. Nah, untuk jawab pertanyaan penurunan tanah yang tadi, kita tadi udah tahu nih bahwa hampir semua material punya nilai modulus elastisitas nih. Jadi kalau tanah di bawah kita kasih beban, tanah tuh bakal tanda kutip berubah bentuk tuh akibat beban yang kita kasih. Kayak contohnya kalau kita nginjek tanah di sawah tuh yang basah, pasti mungkin kita kakinya bakal ikut turun juga kan. Nah kondisinya sama dan mirip-mirip kayak gitu. Kalau kita bangun suatu rumah itu kan pasti punya beban tuh. Nah selanjutnya bebannya tuh bakal diterima sama si tanah. Dengan coba melihat sifat elastisitas tadi, ternyata karena ada yang beban yang diterima, sehingga tanah tuh bakal tanda kutip ya berubah bentuk, atau kita bakal mengenal sebagai penurunan elastisitas. Enggak berarti juga nih setiap tanah tuh punya sifat atau nilai kuat modulus yang sama. Sifatnya bakal terpengaruh banget sama jenis tanahnya tuh kayak gimana. Dan gak cuma sifat elastis saja yang perlu kita tahu sebenarnya. Selain itu, suatu material pun ternyata punya sifat yang lain juga selain elastisitas tadi, yaitu ada elastoplastis, plastisitas, yang mungkin bakal kita coba bahas lagi deh di lain video, oke? Tapi terkhususkan untuk tanah, ternyata penurunan yang terjadi tuh nggak sepenuhnya tanggung jawab akibat elastisitas tadi. Tapi ternyata ada pengaruh lain yang lebih signifikan juga ternyata selain elastisitas, yaitu konsolidasi. Dan gak semua tanah nih ternyata mengalami konsolidasi. Konsolidasi itu bakal terjadi untuk tanah-tanah yang terkategorikan sebagai tanah berbutir halus. Penasaran gak sama konsolidasi? Enggak? Penasaran atuh please, nanti aku gak ada konten lagi gening. Bodo amat lah. Penasaran atau enggak, kita coba tetap bahas aja ya tentang konsolidasi secara singkat dan mudah di video lainnya, oke? Jadi kurang lebih gitu aja deh yang bisa aku kasih tentang pembahasan singkat mengenai kenapa sih suatu tanah itu bisa turun. Dan seperti biasa, kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh banget lah di like, di komen, di subscribe, nyalain juga loncengnya untuk video-video terbaru dari Darin. Jadi sekian aja, salam sipil.